Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas suhura isna asharu sahran mimma khalaqas samawati wal arda wahtara minha ramadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Pak, Bu, Daraman, alhamdulillah. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan saum hari yang kedua tadinya. Nikmat, Pak? Alhamdulillah. Tekaraosnya lebaran teh kantun sabarinten deui. 28 deui. Gampil kanggo ningali lebaran mah, Pak, Bu. Upami tos seueur nu dicukur, insyaallah lebaran 2 dinten deui. Judul yang akan kita bahas pada malam ini adalah sesuai apa yang diberikan oleh panitia, berlomba dalam meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai landasan pembahasan pada malam hari ini, kita awali dengan Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfiratim mirabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wasari'u ila magfiratim mirabbikum, dan bersegeralah kamu kepada ampunan daripada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah himbauan dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin juga peringatan. Kenapa? Karena al-musara'ah ila asbabil magfirah. Bersegera kepada ampunan itu merupakan penyebab datangnya magfirah, datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersegera kepada ampunan itu adalah bersegera menyambut perintah Allah, termasuk ibadah di bulan Ramadan ini. Karena ibadah di bulan Ramadan merupakan ibadah spesial, di mana kita ketika ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosanya diampuni, maka di bulan Syawal bagaikan bayi yang baru lahir. Tidak ada dosa, 0 point. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghafirallahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini janji Allah. Selanjutnya, aqwal isbabi doa. Penyebab yang paling kuat terhadap magfirah itu adalah doa. Datang magfirah itu lantaran ada penyesalan, ada sebuah pengakuan dosa. Kaduhung, sambil terus berdoa dan tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama dan terus memperbanyak istighfar. Bukan hanya setelah sholat saja, ketika kita setelah sholat, kita memang terus beristighfar, berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi setiap saat, setiap ada kesempatan. Salah satu hadis menjelaskan dari Nabi SAW bahwa amila qalilan wa ujira katsira. Nabi SAW bersabda, beramal hanya sedikit tapi mendapat pahala yang besar. Artinya, istighfar itu bukan saja dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi merupakan amal soleh di sisi Allah yang akan mendapatkan pahala. Ikhwati iman rahimakumullah, Ramadan dengan orang yang saum ini adalah pasangan sejoli yang tidak boleh dipisahkan.
Ramadan itu saatul ijabah. Dan orang yang saum itu adalah insanul ijabah. Jadi selama bulan Ramadan itu adalah saat-saat diijabah. Waktu yang diijabah. Dan orang yang saum adalah insanul ijabah. Orang yang diijabah doanya ketika dia berdoa. Saum itu kaitannya dengan pengorbanan. Jadi yang namanya jihad itu tidak harus dengan perang fisik, tapi melawan nafsu, melawan hoream, maeroh, melawan kariweh, kesibukan, menahan haus, menahan lapar, dengan sabar dan tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga sebuah perjuangan dan pengorbanan. Artinya, dosa yang selama bulan Syawal kemarin sampai dengan bulan Syawal besok yang akan datang akan terhapus oleh pahala yang kita terima. Karena dosa akan terhapus selain oleh tobat dan istighfar, juga akan terhapus oleh pahala dari kebaikan kita yang sudah kita kerjakan. Jadi maghfirah itu ada pada ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang hadir di masjid melaksanakan sholat fardu tadi langsung dengan sholat taraweh dan duduk sejenak untuk mendengarkan kultum. Dan di siang harinya melaksanakan saum Ramadan itu dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ramenya Ramadan gitu. Bukan saja ketika kita berada di luar masjid, di dalam masjid, bahkan di luar masjid. Sampai-sampai para penjaga pintu tol itu kalau siang semua pakai kerudung untuk menyambut Ramadan. Tapi sayang ketika di malam hari boro-boro ditiung dalalaki. Selanjutnya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin. Artinya, ketika ada perintah untuk bersegera beristighfar kepada ampunan Allah dan kita melaksanakannya, maka perintah itu berubah menjadi wasari'u ila jannatin. Bersegeralah kamu untuk menggapai surga. Bersegeralah kamu menuju kepada ampunan Allah untuk menggapai surga. Jadi, perintah bersegera kepada ampunan Allah itu adalah perintah untuk menggapai surga. Termasuk perintah untuk melaksanakan saum dan perangkatnya. Karena pelaksanaan saum, ibadah saum di bulan Ramadan ini mengandung penuh ampunan dan pahala. Sehingga sanggup menghapus dosa setahun ke belakang. Jadi, jaga saum kita, pertahankan saum kita sampai akhir, sehingga insya Allah dosa-dosa yang telah lalu, dan kita yakin bahwa kita punya dosa, bahkan mungkin banyak dan besar, insya Allah akan terhapus oleh saum kita. Gapailah surga itu dengan beristighfar, tubu ilallah, sabda Rasulullah, bertobatlah kepada Allah. Dan ini akan dilaksanakan ketika kita sadar akan dosa yang pernah kita lakukan, dan kita sadar kita telah melanggar aturan Allah. Selanjutnya, arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Masuklah kepada surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka barang siapa yang melaksanakan perintah Allah, siapapun dia, dari golongan manapun dia, itulah orang yang bertakwa, yang berhak mengisi surganya Allah seluas langit dan bumi. Sebagaimana ayat tadi katakan, uiddat lil muttaqin. Yang berhak mengisi surganya Allah itu hanyalah orang-orang yang bertakwa. Lalu pertanyaannya, surganya sudah ada apa belum ya? Sesuai keterangan, itu bahwa surganya Allah sudah ciptakan, sudah ada. Bukti bahwa surga itu ada, ketika selesai perang Uhud, Nabi SAW berdiri di depan jenazah-jenazah syuhada yang bergelimpangan, dan beliau bersabda kepada para jenazah itu,
Mad wajatum ma wa'ada rabbukum haqqo. Apakah sudah kalian lihat bukti apa yang dijanjikan oleh Tuhanmu itu benar terbukti? Jadi Rasul yakin bahwa para jenazah, para syuhada yang gugur di medan perang di perang Uhud waktu itu sudah melihat surganya Allah di depan matanya. Lalu yang bagaimana yang disebut al-mutakin, orang yang bertakwa yang akan menjadi penghuni surga itu? Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dara, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Orang ini bersedekah, orang ini berinfak, zakat, tidak saja ketika sedang berlebih, tapi dalam keadaan sempit pun dia berusaha infak. Terlebih di bulan Ramadan, semua kebaikan pahalanya dilipat gandakan. Punten, oleh itu saya mengingatkan saja ketika akan taraweh, tolong mekel kanggo kenceleng. Koropak katanya ulah kenceleng. Ada kenceleng mah konotasinya teh bunyi celeng jaringan 2.000, 1.000 palingnya. Jadi koropak saja. Koropak kemungkinan bisa 5.000. Ikhwat iman rahimakumullah, berkaitan dengan berlomba kepada ampunan Allah, ada kisah dua orang manusia, yang satu beriman dan yang satu lagi orang yang durhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang sukses dalam bisnisnya, begitu sibuknya sehingga lupa kewajiban kepada ibadahnya. Sementara seorang lagi yang miskin, katakanlah dia seorang pemulung, saya ilustrasikan dia demikian. Usahanya itu dari langkah kakinya, seharian di jalanan, ternyata ketika imannya kuat, dia tetap bisa melaksanakan ibadahnya. Termasuk infak, sedekah, sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ada orang yang pada awalnya usahanya itu biasa-biasa saja. Lalu memohon kepada Allah, meminta agar usahanya maju, banyak ordernya, banyak pelanggannya, qadarullah. Doanya diijabah. Sehingga usahanya sangat maju, yang dengan kesibukannya ia lupa akan kewajibannya. Karena kesibukannya dia sudah berani meninggalkan sholat dan ibadah lainnya, termasuk saum di bulan Ramadan. Sampai dia meninggal dalam keadaan seperti itu. Lupa kepada Allah, lupa kepada dirinya, bahwa dia punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Padahal hayatuna kullaha ibadah, bahwa hidup ini seluruhnya untuk beribadah. Sementara orang yang beriman, yang kerjanya serabutan, katakanlah kita ilustrasikan saja dia sebagai pemulung, tapi dia tidak pernah meninggalkan sholat dan ibadah lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan. Dia berjalan, setelah sholat subuh dia keluar, berkeliling dengan jalan kaki, memungut setiap sesuatu yang dia pikir bisa laku untuk dijual. Sebelum waktu duhur nanti, dia sudah mengarah ke masjid. Masjid mana saja yang kira-kira dekat dari di mana dia sedang berjalan. Mendekati masjid, di mana saja untuk sholat duhur berjamaah. Karena dia membawa bekal pakaian yang bersih untuk sholat. Nanti setelah duhur, dia berjalan lagi. Sampai mendekati waktu asar, mendekati masjid yang selanjutnya. Di mana saja. Dan dia pun melaksanakan sholat asar berjamaah. Setelah sholat asar, dia berjalan menuju arah pulang. Sehingga sekitar jam 5 sore, dia sudah sampai di tempat pengepul untuk menjual hasilnya. Lalu dia pun pulang ke rumahnya. Maka ketika azan berkumandang, setelah berbuka, dia menuju masjid untuk sholat maghrib dan isya berjamaah, termasuk taraweh, sekaligus taraweh, di masjid sekitar rumahnya. Bahkan dia bisa hadir mengikuti taklim kalau memang diselenggarakan. Nah, nanti sebelum tidur, dia buka hasilnya, sebelum dia hitung berapa dapat jumlahnya, dia cabut dulu untuk infak. Masih lami Pak, tenang. Sudah ninggalikan itu, sekedap lah masih kene.
dia sudah ambil untuk infak. Jadi bukan sisanya Pak, bukan dihitung terus sisanya buat, tidak. Jadi setelah diambil, sebelum dihitung diambil untuk infak. Iman rahimakumullah, kisah ini terinspirasi oleh hadis riwayat Imam Muslim, hadis nomor 2807 dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yu'ta bil ami ahli dunya min ahli nar." Nanti di akhirat, orang yang dua tadi itu dipanggil dengan paksa. Orang yang kaya, yang sibuk dengan bisnisnya, dipanggil dengan paksa oleh malaikat, diseret menuju mendekati neraka. Lalu setelah sampai di dekat neraka, lalu oleh malaikat dicelupkan. Celup. Hanya satu celupan. Setelah itu diangkat. Diangkat dalam keadaan geseng, gosong, tutung, merengkel, hidung. Kebayang Pak? Artinya neraka itu panas. Bisa percanten, harus percanten Pak. Kalau tidak boleh dicoba boleh. Bapak ngagodog cai, karena panci, sampai ngagolaknya, erihkan karena jolang, bujur ancelomkan. Mun karawas panas, ternyata neraka lebih dari itu. Dia dicelupkan dalam keadaan geheng, gosong, merengkel. Dalam keadaan ngap-ngapan, dia ditanya oleh malaikat, apakah kamu pernah mengalami kesenangan, kegembiraan di dunia sekali saja? Coba, orang yang bergelimang harta, yang sehari-harinya dalam kesukaannya, itu justru ditanya oleh malaikat, pernahkah kamu sekali saja mengalami kesenangan di dunia? Apa jawabnya? La wallahi, tidak, demi Allah, tidak pernah tekungsi. Kenapa? Karena mengalami rasa pahitnya, pedihnya, sakitnya. Satu celupan saja, itu sudah begitu sakitnya sehingga melupakan kebahagiaan di dunia. Nah, selanjutnya, orang yang beriman tadi dipanggil. Ini tidak diseret Pak. Dipanggil secara hormat, digandeng, dijajabkan, dibawa sama ke pinggir surga. Sama seperti tadi, dicelupkan. Celup, hanya satu celupan. Wow, luar biasa. Begitu diangkat, gemerlap, kinclong, bersinar. Beda dengan yang tadi. Setelah itu baru ditanya oleh malaikat, pernahkah kamu di dunia mengalami sekali saja kesulitan, kesusahan? Coba. Orang yang sehari-hari di dunia mengalami kesulitan, kesusahan, justru ditanya oleh malaikat, pernahkah kamu mengalami kesulitan di dunia? Jawabnya, wallahi, la, tidak. Sama. Kenapa? Karena begitu nikmatnya satu celupan saja yang dirasakan barusan itu sudah melupakan seluruh penderitaan di dunia. Ikhwat iman rahimakumullah, itu barangkali sebagai gambaran bahwa janji Allah itu tidak akan pernah bohong, tidak ingkar. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Jadi barang siapa yang beribadah di bulan Ramadan yang tujuan pada awalnya tak akhirnya ghafirallahu ma taqaddama min dzambihi. Dia akan selalu mengingat perintah-perintah Allah, akan selalu menuju ampunan Allah, di mana mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunat. Dia yakin bahwa saum di bulan Ramadan beserta perangkatnya, insya Allah akan menjadikan syafaat nanti di yaumil akhir. Itu barangkali yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.